Stop kalian bayar aplikasi Akulaku dan Kredipo kalian. Di sini ini saya jamin aman walaupun kalian nggak bayar sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Simak ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas kalian itu stop aja bayar aplikasi Akulaku dan Kredipo kalian. Dan saya pastikan jamin ini akan aman walaupun kalian gak bayar sama sekali. Kok bisa seperti itu? Kalian simak video ini terlebih dahulu. Namun sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini kalau channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, di sini aplikasi Akulaku dan Kredipo itu memang aplikasi legal besar. Kalian tahu ya, ini berlisensi, ada DC lapangan yang memang akan datang ke rumah jika kalian tidak bayar. Tapi kenapa saya bilang kalian stop bayar di aplikasi Akulaku dan Kredipo ini? Karena sekarang itu jenis-jenis aplikasi legal pun melakukan penagihan seperti pinjaman online ilegal. Di sini banyak sekali yang konsultasi kepada saya yang gagal bayar di aplikasi Akulaku, Kredipo. Banyak melakukan penagihan-penagihan yang memang tidak sesuai aturan. Dan kenapa kalian harus stop? Yang pertama, jika kalian memang mendapatkan ancaman, kalian stop aja. Karena memang tidak ada aturannya dalam OJK. DC pinjaman online legal besar itu mengancam-ngancam, apalagi sampai mengancam-ngancam mau cegat di jalan lah, mau melakukan penyebaran data. Nah, kalian sudah tahu juga penyebaran data itu sudah terbilang juga masuk ke hukum pidana, yaitu pencemaran nama baik. Sedangkan kalian tahu, kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu hukumnya perdata, tapi pencemaran nama baik itu hukumnya pidana. Nah, itu yang pertama kenapa kalian harus stop bayar di aplikasi ini. Karena ancaman debt collector yang memang tidak sesuai aturan. Pertama juga, kalian juga harus coba laporkan saja debt collectornya itu sendiri, karena jika ada DC pinjaman online legal sebar data, hutang kalian dianggap hangus seperti itu ataupun lunas ya, jangan mau bayar teman-teman. Nah, yang kedua adalah penagihan debt collector. Nah, seperti kalian tahu juga, penagihan debt collector lapangan itu memang akan dilakukan oleh aplikasi Akulaku dan Kredipo ini. Karena memang aplikasi ini legal besar, berlisensi, yang memang sering juga mendatangkan DC-DC lapangannya ke tempat nasabah. Karena ini juga aplikasi dua ini pun mereka DC lapangannya itu merata hampir di seluruh Indonesia. Tapi tidak heran juga, tidak sedikit juga, karena memang aplikasi legal seperti Akulaku dan Kredipo ini juga menggunakan DC-DC yang memang tidak berlisensi atau terbilang ilegal kalau seperti itu ya. Nah, karena di sini aturannya sudah jelas juga dari lembaga sertifikasi, yaitu sang debt collector lapangan harus memiliki LSPPI. Nah, jadi jika kalian didatangi debt collector yang memang tidak memiliki itu, kalian juga berani melawan, harus berani bertindak. Karena kebanyakan DC-DC sekarang itu hanya membawa yang namanya handphone doang gitu. Karena sedangkan aturan dari OJK yang pertama, mereka itu harus memiliki ID card. ID card kalian si DC ini harus sama dengan yang namanya KTP dia gitu. KTP dia. Itu yang pertama. Yang kedua harus membawa surat penagihan lengkap, yaitu atas nama kita, atas dari perusahaan apa, jenis penagihannya, total biayanya berapa, itu juga harus ada. Dan yang ketiga yang paling penting adalah si debt collector lapangan ini harus memiliki sertifikasi resmi dari lembaga sertifikasi. Seperti itu. Karena kalau mereka tidak memiliki sertifikasi resmi dari lembaga, sudah otomatis mereka itu berarti ilegal teman-teman ya. Jadi gak punya sertifikasi sebagai debt collector lapangan yang memang asli bersertifikasi dari lembaga pemerintahan. Seperti itu. Jadi kalian kalau mendapatkan ancaman-ancaman dari debt collector, apalagi kadang debt collector seperti itu karena mereka juga tidak punya sertifikasi dari lembaga, mereka itu kadang semena-mena mereka melakukan penagihan ke rumah, kadang memaksa. Banyak yang lakukan hal ini. Bahkan video-video saya sebelumnya juga dari aplikasi Kredipo seperti preman ya, tindak untuk melakukan penagihannya, maksa-maksa lah kayak gitu. Di sini banyak juga video-videonya, bukti-buktinya teman-teman. Jadi untuk kalian yang memang gagal bayar di aplikasi Akulaku dan juga Kredipo, kalian stop bayar aja jika kalian mendapatkan hal-hal tindakan yang memang tidak sesuai aturan dari
para debt collectornya teman-teman. Kecuali mungkin ya mereka sesuai aturan, nggak masalah, karena yang namanya hutang memang harus dibayar. Tapi jika mereka tidak sesuai aturan, kalian stop aja melakukan pembayaran, karena yang namanya hutang piutang di aplikasi pinjaman online ini hukumnya perdata untuk kalian. Tapi sedangkan para debt collector melakukan penagihan dengan cara memaki, mengancam, memeras, itu hukumnya sudah pidana teman-teman. Melakukan tindakan hal yang tidak diinginkan juga itu sudah pidana. Banyak sekali aplikasi-aplikasi legal sekarang itu melakukan tindakan hal yang memang tidak menyenangkan, menagih-nagih ke kantor, teror-teror ke tempat kerja, bahkan ada yang ngirim-ngirim paket COD dan lain sebagainya. Itu sering sekali dilakukan oleh pinjol-pinjol legal OJK. Jadi untuk kalian jika mendapatkan hal tindakan seperti itu, ya udah kalian stop aja bayar di aplikasinya. Gagal bayarkan aja, biarkan masuk BI checking, karena itu juga membuat kalian kedepannya tidak akan punya hutang lagi teman-teman, seperti itu ya. Jadi itulah alasan kenapa kalian harus stop bayar di aplikasi Akulaku dan Kredivo jika kalian memang mendapatkan hal-hal ancaman seperti itu dari para debt collectornya teman. Kalau tidak ya kalian tetap harus bisa bayar teman-teman ya. Oke, itu saja sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.